Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Hindrayani dengan NIM 8603164988. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari UPBJJ Lamongan. Saya di sini akan melakukan kegiatan praktikum pada mata kuliah Praktikum IPA di SD pada modul 3 makanan, yaitu pada kegiatan praktikum 3 pencernaan makanan dengan judul percobaan struktur sistem pencernaan. Tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengurutkan bagian sistem pencernaan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Sistem pencernaan sendiri yaitu adalah sekelompok organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh, menyerap nutrisinya dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan. Kemudian fungsi dari sistem pencernaan yaitu 1. Mengolah makanan menjadi zat gizi, 2. Menyerap zat gizi yang dibutuhkan tubuh, 3. Membantu menjaga kesehatan tubuh, 4. Membuang sisa makanan yang tidak diperlukan. Kemudian sistem pencernaan manusia yaitu terdapat bagian pertama yaitu ada bagian mulut, kedua kerongkongan atau esofagus, ketiga lambung, keempat ada usus halus, kelima ada usus besar, keenam rektum, dan yang terakhir ada anus. Kemudian fungsi-fungsi dari organ sistem pencernaan yang pertama yaitu ada mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, mengunyah makanan dengan gigi, dan air liur yang membantu melunakkan makanan dari mulai mencerna karbohidrat. Kemudian yang kedua ada kerongkongan atau esofagus yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian ada gerak peristaltik yaitu yang membantu mendorong makanan. Ketiga yaitu ada lambung yang berfungsi mengaduk dan mencampur makanan, menghasilkan asam lambung untuk membunuh kuman, mencerna protein menjadi bentuk lebih sederhana. Keempat, ada usus halus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan lanjutan, menyerap zat gizi seperti vitamin, mineral, glukosa, asam amino ke dalam darah. Kelima yaitu ada usus besar yang berfungsi sebagai menyerap air dari sisa makanan, membentuk feses atau kotoran. Keempat yaitu ada rektum sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Kemudian 7 yaitu anus sebagai tempat keluarnya feses. Selanjutnya yaitu proses pencernaan manusia, yaitu yang dimulai dari mulut dan diakhiri di anus. Yang pertama, pada organ mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur. Kemudian enzim di air liur mulai memecah karbohidrat. Selanjutnya akan diteruskan menuju kerongkongan atau esofagus, di mana makanan didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik. Kemudian yang ketiga yaitu ada pada lambung, makanan akan diaduk dan bercampur dengan asam lambung. Enzim pepsin memecah protein, makanan berubah menjadi bubur halus. Kemudian yang keempat yaitu ada proses di usus halus, yaitu di duodenum makanan bercampur dengan empedu dan enzim pankreas untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Di jejunum dan ileum, nutrisi diserap oleh jonjot usus villi ke dalam darah. Kemudian yang selanjutnya yaitu di usus besar, sisa makanan diserap airnya, bakteri dalam usus besar membantu proses pembusukan sisa makanan, kemudian sisa makanan dibentuk menjadi feses atau tinja. Selanjutnya yang terakhir yaitu di anus pada proses pencernaan manusia, yaitu feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus dan proses defekasi. Itu tadi penjelasan tentang sistem pencernaan manusia dan organ-organ sistem pencernaan manusia. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia adalah sekelompok organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Kemudian pada proses pencernaan manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sekian percobaan praktikum ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.